Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu-rahayu untuk kita semua. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas Pulau Sumbawa ya. Karena apa? Karena saya itu pernah ditinggal di Sumbawa itu hampir 5 tahun. Dan saya waktu itu menyaksikan sendiri kenapa Pulau Sumbawa sejak zaman dulu sampai sekarang kurang diminati oleh wisatawan domestik dan bahkan wisatawan dari mancanegara. Bungin adalah nama sebuah pulau yang pernah menyandang predikat sebagai pemukiman paling padat di dunia. Dengan luas hanya sekitar 8,5 hektar, pulau ini menjadi rumah bagi lebih dari 5.000 jiwa. Jadi menurut saya sebenarnya di Pulau Sumbawa itu banyak sekali pantai-pantai atau tempat wisata yang patut untuk dikunjungi, seperti pantai di Tanjung Menangis, mulai pantai dari Sumbawa Barat sampai Sumbawa Timur, dan juga ada situs-situs budaya peninggalan kerajaan di tengah kota Sumbawa seperti itu. Tapi kenapa banyak sekali para wisatawan asing dan domestik dari luar pulau tersebut itu banyak sekali yang berkunjung ke Pulau Lombok seperti itu? Sebenarnya di sana juga sama-sama punya pemandangan yang indah, punya pantai yang indah, tapi di Pulau Sumbawa lebih cenderung sedikit diminati oleh wisatawan asing seperti itu. Dan juga untuk di Pulau Lombok banyak sekali diminati oleh wisatawan dari mancanegara. Apakah Pulau Lombok lebih dekat dengan Pulau Bali seperti itu ya? Dan sebenarnya untuk penyeberangan ke Pulau Sumbawa itu lebih dekat, karena untuk dari Bali menuju Lombok itu berkisar 4 jam 3 jam, dan untuk Lombok ke Sumbawa itu berkisar 1 jam sampai 1,5 jam atau 2 jam kalau ada keterlambatan kapal tersebut. Jadi banyak sekali yang komentar di video saya yang dulu mengatakan bahwa alasannya itu, yang komen teman-teman dari Pulau Sumbawa mengatakan bahwa karena di Sumbawa itu sepi pengunjung wisatawan itu disebabkan tidak ada bandara. Jadi menurut saya tidak alasan tidak ada bandara. Jadi orang asing itu ketika umpamanya pertama datang ke Bali juga ke Mataram juga tidak langsung naik pesawat terbang seperti itu. Jadi orang-orang wisatawan asing itu lebih banyak kadang-kadang pilih ikut naik bis seperti itu, karena sambil menikmati pemandangan alam yang tempat yang dikunjungi, naik bis, naik kapal seperti itu ya, sampai ke Lombok. Dan sebenarnya setelah sampai Lombok, setelah menikmati Gunung Rinjani dan juga pemandangan atau adat budaya yang ada di Lombok tersebut, seharusnya mereka pergi ke Sumbawa, karena di Sumbawa juga banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang patut atau dikunjungi. Karena di Sumbawa itu menurut saya adalah banyak sekali pantai-pantai yang bagus, juga tentang adat budaya yang ada di Sumbawa, dan juga banyak sekali pemandangan-pemandangan alam seperti di daerah lereng Gunung Tambora atau tempat-tempat lainnya seperti itu. Sebenarnya di Sumbawa itu untuk pemandangan alam itu menurut saya jauh lebih baik daripada di daerah Lombok itu menurut saya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Tapi kenapa masih sampai sekarang itu masih sepi wisatawan asing ya seperti itu? Sebenarnya ini menjadi PR pemerintah kota Sumbawa seperti itu. Jadi perbedaannya menurut saya setelah saya amati dan saya amati berkali-kali ya. Jadi orang yang ada di Lombok itu walaupun mayoritas agama, sama-sama mayoritas agama Muslim seperti itu, jadi masyarakat Lombok itu lebih terbuka atau setidaknya tidak membatasi seperti itu ya. Ya mohon maaf ya, seperti itulah tingkah laku orang wisatawan dari mancanegara ya, karena dari berbagai mancanegara di seluruh dunia itu akan berbeda-beda karakter dan berbeda-beda perilaku seperti itu. Kadang-kadang banyak mereka melakukan seperti pakaian agak sedikit terbuka seperti itu ya. Jadi mungkin ada teman dari Sumbawa berkomentar itu mengatakan bahwa
ada sedikit risih kalau melihat pemandangan seperti itu. Mungkin makanya tidak banyak dikunjungi oleh wisatawan asing, atau mungkin karena untuk pergi ke Pulau Sumbawa itu harus nyebrang lagi seperti itu. Apakah sudah capek atau gimana, saya juga tidak tahu. Yang tahu pikiran para bule-bule tersebut ya. Saya akan memberikan rekomendasi buat teman-teman yang mau berwisata ke daerah berkunjung ke Sumbawa. Saya memberikan rekomendasi untuk jalan-jalan ke daerah Tepal, karena di Tepal itu menyuguhkan pemandangan tradisi orang-orang kampung ya. Di sana itu terkenal dengan penghasil kebun kopi, dan juga pemandangannya yang sangat indah, walaupun jalannya waktu dulu itu terjal atau berlumpur, atau mungkin sekarang itu sudah diperbaiki, saya tidak tahu. Silahkan teman-teman yang ada di Sumbawa, silahkan komen di bawah video ini. Saya memberikan rekomendasi untuk jalan-jalan ke Tepal. Jadi saya itu, dalam pengamatan saya, di daerah Tepal itu cocok sekali seperti dibuat pariwisata seperti yang ada di daerah Bogor, Jawa Barat ya. Cocok banget, karena di sana udaranya juga sangat dingin, tidak terlalu panas, dan lokasinya yang subur makmur seperti itu. Makanya cocok banget dibuat seperti yang ada di Bogor untuk mendongkrak wisatawan minimal domestik, dan kalau sudah rame maka tidak kemungkinan akan menarik wisatawan asing dari luar negeri seperti itu. Tinggal gimana cara menata lokasi di daerah Tepal tersebut ya. Jadi mohon maaf jika kata-kata saya salah atau menyinggung perasaan para pemerintah yang ada di Sumbawa. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi sebenarnya Pulau Sumbawa itu menurut saya sangat menarik ya, sangat menarik dan layak dikunjungi oleh wisatawan asing untuk menikmati pemandangan yang ada di Sumbawa seperti itu. Karena di Sumbawa juga ada kesenian dan adat dan budaya, seperti kegiatan yang sering saya lihat itu adalah balapan kerbau. Balapan kerbau itu adalah balapan kerbau yang dilakukan di sawah, yang dilakukan di beberapa desa, itu yang selalu mendongkrak wisatawan dari domestik seperti itu. Dan juga untuk penelusuri tentang situs-situs budaya yang ada di Sumbawa seperti itu. Dan di Sumbawa, di daerah NTB juga punya gunung yang namanya Gunung Tambora, yang zaman dulu di era 1800 berapa itu pernah meletus dan pernah mengguncang dunia. Di Pulau Sumbawa juga punya tradisi yang unik ketika ada perkawinan, seperti nyorong namanya, itu mengantar dari pihak laki-laki ke pihak perempuan seperti itu. Dan itu juga bisa disaksikan untuk para teman-teman yang mau melakukan penelitian atau sekedar mencari hiburan, karena setiap wilayah, setiap desa, setiap pulau yang ada di Indonesia itu akan berbeda-beda cara adat dan seni dan budaya. Orang yang tinggal di Mataram Lombok itu juga tidak hanya masyarakat lokal Lombok. Sejak zaman dulu itu juga banyak sekali para pendatang dari luar pulau, contohnya dari Pulau Bali dan juga dari Pulau Jawa seperti itu. Dan juga orang yang tinggal di Pulau Sumbawa tersebut juga tidak hanya masyarakat lokal Sumbawa tersebut ya, dan juga banyak sekali, hampir beberapa persen juga pendatang dari Bugis, Sulawesi seperti itu. Jadi makanya adat dan budaya seperti adat pernikahan seperti itu hampir mirip dengan adat budaya yang ada di Bugis. Cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata, menyebutkan atau menafsirkan atau berpendapat saya jika menyinggung perasaan kalian semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.